Aku Pauline Stephanie Mari. Jadi hari ini aku akan bawain materi tentang karakteristik filsafat. Jadi yang pertama di sini ada sifat filsafat ilmu. Sifat filsafat ilmu ini dibagi menjadi beberapa poin, yaitu ada kritis, yang dimana hal ini menjelaskan bahwa filsafat ilmu selalu berusaha untuk menganalisis dan mengkritisi asumsi, metode, serta hasil dari ilmu pengetahuan. Lalu untuk poin kedua ada reflektif, yang dimana hal ini menjelaskan bahwa filsafat ilmu bersifat reflektif karena ia mengajak untuk berpikir secara mendalam mengenai asal-usul, tujuan, dan nilai-nilai ilmu. Lalu yang ketiga di sini ada teoritis, yang dimana hal ini juga menjelaskan bahwa filsafat ilmu yang berhubungan dengan pemikiran yang lebih abstrak dan teoritis tentang ilmu. Lalu ada juga metodologis, yang dimana hal ini menjelaskan bahwa filsafat ilmu mengeksplorasi berbagai metode yang digunakan dalam ilmu pengetahuan. Lalu ada juga transendental, yang dimana hal ini menjelaskan bahwa filsafat ilmu juga berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang hakikat, realitas, dan pengetahuan yang seringkali berada di luar jangkauan ilmu empiris. Lalu ada juga universal. Hal ini menjelaskan bahwa ilmu bersifat umum dan universal karena ia mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam semua bidang ilmu, bukan hanya terbatas pada suatu disiplin ilmu tertentu. Lalu juga ada substansi filsafat ilmu. Seperti yang sebelumnya, hal ini juga dibagi menjadi beberapa poin, yaitu ada hakikat ilmu, yang dimana menjelaskan bahwa filsafat ilmu berusaha untuk memahami apa itu ilmu, apa yang membedakan ilmu dari pengetahuan lain, dan apa ciri-ciri yang harus dimiliki oleh sesuatu agar bisa disebut sebagai ilmu. Lalu untuk poin kedua ada metode ilmiah, yang dimana substansi penting lainnya adalah pembahasan tentang metode ilmiah. Filsafat ilmu mengkaji tentang bagaimana pengetahuan ilmiah diperoleh. Lalu selanjutnya ada objek ilmu, di mana hal ini menjelaskan bahwa filsafat ilmu juga menyelidiki objek yang dipelajari oleh berbagai cabang. Lalu selanjutnya ada kebenaran dan validitas pengetahuan ilmiah, yang dimana hal ini menjelaskan bahwa filsafat ilmu mempersoalkan apa yang dimaksud dengan kebenaran dalam konteks ilmiah, dan kita dapat mengetahui apakah suatu pengetahuan ilmiah itu benar atau valid. Lalu juga ada teori pengetahuan atau epistemologis, yang dimana hal ini menjelaskan bahwa bagian terpenting dari substansi filsafat ilmu adalah epistemologis, yaitu kajian tentang asal-usul, batasan, validitas pengetahuan. Lalu selanjutnya ada ontologi ilmu, yang dimana hal ini menjelaskan bahwa ini berhubungan dengan kajian tentang realitas yang menjadi objek ilmu. Lalu yang terakhir di sini ada tujuan ilmu, yaitu hal ini menjelaskan bahwa filsafat ilmu juga mencangkup pembahasan tentang tujuan dari ilmu itu sendiri. Selanjutnya di sini ada sifat dasar filsafat, yang dimana hal ini juga dibagi menjadi beberapa poin, yaitu ada pemikiran kritis. Hal ini menjelaskan bahwa filsafat mendorong pemikiran yang mendalam dan kritis terhadap berbagai isu fenomena. Lalu selanjutnya ada universal, yang dimana filsafat bersifat universal karena ia berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar yang berlaku bagi seluruh umat manusia, seperti tentang eksistensi, moralitas, dan realitas. Lalu selanjutnya juga ada abstraksi, yang dimana filsafat cenderung bekerja dengan konsep-konsep yang abstrak, lebih fokus kepada prinsip dan ide dasar ketimbang fenomena yang konkret dan material. Lalu selanjutnya ada keterbukaan. Filsafat tidak memaksakan pendapat tertentu, tetapi terbuka terhadap berbagai pandangan dan argumentasi. Lalu selanjutnya ada sistematik, yang dimana hal ini menjelaskan bahwa filsafat berusaha membangun ide pemikiran yang koheren dan terstruktur. Lalu juga ada refleksi, yang dimana filsafat melibatkan refleksi mendalam atas pengalaman manusia, kehidupan, dan dunia. Lalu yang terakhir di sini ada dialogis, yang dimana hal ini menjelaskan bahwa filsafat berkembang melalui dialog antara pemikir, baik dalam bentuk diskusi atau tulisan. Nah, di sini juga ada karakteristik filsafat ilmu. Hal ini juga dibagi menjadi beberapa poin, yaitu ada refleksi terhadap ilmu.
Hal ini menjelaskan bahwa filsafat ilmu berfokus pada pemahaman dan refleksi tentang ilmu itu sendiri, tentang bagaimana ilmu itu berkembang, metode yang digunakan, dan dasar-dasar filosofis yang mendasari pencapaian pengetahuan ilmiah. Lalu selanjutnya ada pertanyaan metodologis. Salah satu aspek utama filsafat ilmu adalah pertanyaan tentang metode yang digunakan dalam ilmu pengetahuan. Lalu, analisis konsep ilmiah yang dimana filsafat ilmu menganalisis konsep-konsep dasar yang digunakan dalam ilmu, teori, hipotesis, kualitas, dan validitas. Lalu juga ada epistemologis ilmiah, yaitu filsafat ilmu berhubungan dengan epistemologis yang adalah cabang filsafat tentang asal-usul, batasan, dan sahnya pengetahuan. Lalu selanjutnya ada ontologi ilmiah yang berkaitan dengan studi tentang realita atau apa yang ada dalam konteks ilmiah. Lalu selanjutnya ada hubungan antara teori dan praktek, yang dimana filsafat ilmu juga membahas tentang hubungan antara teori ilmiah dan prakteknya juga. Lalu ada kontroversi dan perkembangan ilmu. Hal ini menjelaskan bahwa filsafat ilmu mempelajari perubahan dan perkembangan dalam ilmu pengetahuan, termasuk paradigma ilmiah dan krisis ilmiah yang dapat terjadi ketika ada perubahan besar dalam cara kita memandang. Lalu juga ada objektivitas dan nilai, yang dimana hal ini menjelaskan bahwa filsafat ilmu juga menilai apakah ilmu dapat sepenuhnya objektif atau dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, politik, atau budaya. Lalu yang terakhir ada integrasi antara ilmu alam dan ilmu sosial. Hal ini menjelaskan bahwa filsafat ilmu terkadang menghubungkan dan membahas perbedaan dan persamaan antara ilmu alam dan ilmu sosial baik dalam metodologi, objektivitas, dan tujuan pengetahuan. Lalu, pada materi terakhir ada ciri-ciri filsafat. Hal ini juga dibagi menjadi beberapa poin, yaitu ada menyeluruh. Yang dimaksud adalah filsafat tidak membatasi diri pada satu pandangan, melainkan berusaha untuk melihat segala sesuatu secara keseluruhan dan komprehensif. Lalu ada mendasar, yang dimana filsafat tidak hanya mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dangkal, tetapi berusaha untuk menggali akar permasalahan hingga ke hakikatnya. Lalu pada poin ketiga ada spekulatif, yang dimana filsafat tidak selalu didasarkan pada fakta-fakta empiris, tetapi juga menggunakan spekulasi dan pemikiran abstrak untuk mencari kebenaran. Lalu juga ada radikal, yang dimana filsafat berani mempertanyakan asumsi yang mendasar dan mencoba untuk menemukan jawaban yang baru dan orisinal. Lalu juga ada sistematis. Hal ini menjelaskan bahwa filsafat menggunakan logika dan metode berpikir yang sistematis untuk membangun argumen dan mencapai kesimpulan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.